Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang analisis eksternal mikro. Jadi kita menganalisis lingkungan usaha kita. Ada eksternal, ini ada dua, eksternal makro dan eksternal yang lebih dekat dengan kita, namanya eksternal mikro. Analisis eksternal mikro ini menggunakan 5 power Porter, atau ada yang mengatakan Porter's 5 powers. Nah, 5 power Porter ini dikenalkan oleh Michael Porter, seorang pakar dan profesional di Harvard University pada tahun 1979. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi daya tarik dan faktor kunci kesuksesan suatu industri, atau boleh juga suatu usaha, suatu bisnis yang sudah berjalan maupun akan dimulai. Jadi suatu industri atau suatu usaha itu bisa dilihat apakah dia menarik atau tidak, itu dilihat dari 5 faktor. Yang pertama, trade of new entrant, bargaining power of supplier, trade of substitute product, bargaining power of buyer, dan nanti berujung pada rivalry among existing competitor, yaitu persaingan antara sesama kompetitor. Yang pertama kita akan bahas satu persatu. Threat of the entry of new competitor, ya, ancaman pendatang baru yang akan menjadi kompetitor. Apakah pendatang baru itu akan mengancam apa tidak bagi suatu perusahaan atau suatu industri? Itu tergantung beberapa item, ya. Dilihat. Yang pertama misalnya brand equity. Kalau di dalam suatu industri itu sudah ada suatu perusahaan yang memiliki brand equity yang hebat, maka akan sulit new entrant, orang yang mau buat usaha baru di bidang itu akan kesulitan. Jadi agak aman ya, ancamannya kurang. Kalau ada brand equity yang kuat, tetapi kalau tidak ya, maka banyak yang bisa masuk. Yang kedua, hambatan masuk seperti paten. Jadi ada suatu, misalnya nih vaksin virus COVID-19 ini sudah dipatenkan suatu produk dipatenkan, maka yang lain mungkin agak sulit ya. Tetapi kalau belum ya, mari kita berlomba-lomba membuat. Semoga banyak ya macamnya. Akses distribusi. Nah, kalau akses distribusi itu bebas, tidak dikuasai oleh satu perusahaan, maka new entrant-nya itu ya tidak mengancam. Kita lihat bagaimana sulitnya ya air mineral yang non aqua ya, dan yang sudah hebat itu karena mereka menguasai akses distribusi, yang lain susah untuk masuk. Juga ditentukan oleh skill atau kompetensi ya, inti yang diperlukan. Jadi kalau umpamanya untuk suatu usaha itu harus memiliki skill yang sangat hebat, maka ancaman pendatang baru akan relatif aman. Skala ekonomis. Ya, dulu mungkin masih ingat skala ekonomis itu adalah suatu titik di mana suatu produk itu bisa diproduksi dengan biaya total yang sangat murah per unitnya. Jadi kalau biaya per unit, biaya produksi per unit itu sudah sangat murah sekali, maka orang tidak tertarik lagi untuk masuk ke dalam usaha itu. Persyaratan modal juga, kalau syarat untuk masuk usaha itu mahal, ya besar modalnya, ya orang tidak akan banyak yang akan ikut ke situ. Lalu ada kebijakan pemerintah mungkin melarang atau sebaliknya menyuruh. Nah, ini juga akan mengakibatkan ancaman pendatang baru itu besar apa kecil. Kemudian ada tindakan balasan dari kompetitor lain, ya mungkin ini persaingan yang kurang sehat, misalnya seperti itu.
Ini diantara yang menyebabkan ancaman pendatang baru untuk suatu usaha itu besar apa kecil. Yang berikutnya adalah bargaining power of customer. Ya, posisi tawar customer. Jadi kalau customer itu punya posisi tawar yang kuat, artinya customer itu bisa menentukan, bisa memaksa usaha. Misalnya kalau customer itu misalnya ini adalah klub ya, klub sepak bola. Jadi customernya itu misalnya adalah fansnya. Jadi kalau fansnya itu bisa memaksa klub itu untuk menjual harga tiket sekian, buat aturan seperti ini, itu namanya bargaining power customer-nya tinggi. Jadi, customer itu mempunyai daya tawar atau tidak mempunyai daya tawar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jumlah pembeli. Kalau mereka jumlahnya besar, ya customer-nya akan kuat. Konsentrasi, mereka terkonsentrasi, terkoordinir, punya grup-grup tersendiri, dan mereka sangat kuat, nah berarti mereka akan kuat. Kemudian switching cost pembeli. Kalau mereka akan pindah ke produk lain, itu menanggung cost untuk pindah, itu besar, maka bargaining power-nya itu akan rendah. Ya. Switching cost. Ketersediaan barang. Nah, kalau barang yang tersedia, produk yang tersedia itu banyak, ya banyak pilihan, maka bargaining power customer itu akan tinggi. Tetapi kalau barang hanya tinggal satu-satunya itu, maka bargaining customer itu biasanya rendah. Kemudian besaran order pembeli. Kalau pembelinya membesar, customer itu belinya banyak, ya biasanya daya tawarnya tinggi. Termasuk juga sensitivitas harga, kemudian tingkat diferensi dan sebagainya. Ini yang menyebabkan customer itu punya bargaining tinggi atau rendah. Kemudian bargaining power of supplier, ya, jadi pemasok. Pemasok itu mempunyai bargaining daya tawar tinggi, bisa menentukan harga atau mendikte perusahaan atau tidak, itu tergantung juga beberapa hal. Ya, yang pertama switching cost of supplier. Daya biaya untuk pindah. Jadi kalau kita pindah ke supplier lain itu ada biaya apa tidak? Nanggung cost tertentu apa tidak? Nah, itu menentukan supplier itu punya power atau tidak. Kemudian jumlah supplier itu itu juga menentukan. Kalau mereka jumlahnya banyak, maka mereka akan kuat, ya. Perusahaan itu akan kuat kalau suppliernya banyak. Tapi suppliernya itu hanya satu-satunya, maka supplier itu punya kekuatan daya tawar yang tinggi. Kemudian konsentrasi atau terorganisir, ya seperti OPEC itu, organisasi pengekspor minyak. Kalau mereka sangat terorganisir, mereka bisa menentukan harga sekian. Kemudian ketersediaan substitusi input, ya banyak enggak substitusi. Ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian tingkat diferensiasi input, tingkat hubungan dengan supplier. Nah, kita punya hubungan yang kuat, perjanjian yang kuat, perjanjian sudah dimaterai, itu menentukan supplier itu punya kekuatan atau tidak. Kemudian ancaman, the threat of substitute product, ancaman produk pengganti. Produk pengganti ini mengancam atau tidak, itu dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, switching cost, biaya berpindah. Kalau pindah, kadang-kadang kan pindah ke suatu produk itu mahal. Kita mau pindah handphone saja, kadang-kadang terbiasa dengan produk ini, sudah suka, ya, dan lain sebagainya. Mau pindah ke lain harus belajar lagi, dan lain sebagainya. Itu namanya switching cost. Kecenderungan untuk substitusi, diferensiasi produk, kesetiaan pelanggan, akses distribusi. Ini semuanya mempengaruhi apakah suatu produk pengganti itu mengancam atau tidak. Berikutnya adalah intensity of competitive rivalry, intensitas persaingan
dengan pesaing-pesaing yang ada. Persaingan sesama perusahaan dalam suatu industri ditentukan oleh beberapa faktor. Jumlah pesaing, ya jumlah banyak persaingan ya berarti persaingan akan kuat. Kesamaan kualitas, ukuran, kemampuan perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang ada. Tapi kalau kualitasnya berbeda, ya biasanya walaupun banyak itu tidak persaingannya akan tersegmentasi. Kemudian loyalitas pelanggan rendah. Kalau pelanggan itu mudah pindah ke lain produk, ya artinya persaingan akan tinggi. Tetapi kalau pelanggan yang ada itu sangat fanatik, saya harus beli sampo harus mereknya ini, saya beli handphone harus mereknya ini, ya biasanya persaingannya akan agak aman. Kemudian diferensiasi produk, ya kalau produknya sangat terdiferensiasi, ya maka itu persaingannya akan tidak begitu tinggi. Kemudian harga produk jatuh. Nah, ini juga mengakibatkan persaingan. Kalau harganya sudah rendah sekali, jadi akan sangat bersaing jadinya. Kemudian exit barrier, ya halangan untuk meninggalkan suatu usaha. Karena ada suatu usaha itu yang bisa mudah saja ditinggalkan begitu, paling rugi sedikit atau dijual dengan mudah. Tetapi ada usaha yang tidak bisa. Misalnya ini adalah usaha turunan, ini adalah harga diri, keluarga, dan lain sebagainya. Permintaan turun. Nah, kalau permintaan sedang sedikit saat ini, ya persaingan akan sangat ketat. Kemudian rintangan masuk usaha rendah. Kalau rintangan masuk usaha itu kecil, ya tidak ada rintangan, semua orang bisa berusaha, berarti persaingan akan tinggi. Kemudian produk atau jasa cepat rusak, cepat hilang. Nah, ini juga akan mengakibatkan orang banyak membeli jadinya. Karena sering cepat hilang. Maka biasanya banyak produk itu sengaja dibuat tidak tahan lama supaya beli lagi ini. Ini sebenarnya kurang baik nih itu. Oke. Kemudian consumer para pelanggan itu akan meningkat bargaining power-nya dalam situasi yang 5 seperti ini, ya. Yang pertama, if they can inexpensively switch to competing brand or substitute. Kalau para consumer itu bisa switch, ya, bisa pindah ke produk pengganti itu dengan tidak mahal, inexpensively. Kemudian, if they are particularly important to the seller. Kalau mereka itu sangat penting ya bagi para seller, nah, jadi mereka akan tinggi ininya. Ini pelanggan yang penting ini karena dia biasanya banyak beli. Kemudian kalau juru jual itu struggle ya, semangat yang menghadapi in the face of falling consumer demand. Jadi apakah kalau permintaan konsumer itu jatuh, itu bagaimana para sellernya, para jualnya terdampak berat apa tidak? Ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian if saya inform about seller product, price, and cost. Jadi dapat informasi yang kuat tentang produk. Oh, produk ini sebenarnya bisa dibeli di sana. Bisa dapat dengan mudah. Umpamanya obat. Oh, obat ini sebenarnya ada di dapur ini. Nggak usah beli ke apotek. Nah, itu kalau pelanggan itu tahu komponennya, itu akan membuat pelanggan itu sangat kuat. Maka kalau kita mau kuat ya harus punya banyak pengetahuan. Nah, inilah diantara hal-hal yang mengakibatkan suatu usaha itu menarik atau tidak. Ya, bagaimana bargaining power-nya, pelanggan, supplier, kemudian pendatang baru, dan lain sebagainya itu. Kalau umpamanya kita memiliki usaha, kita bisa bayangkan ini.
Nah, maka coba setelah ini kita coba mulai bayangkan apakah bargaining power dari usaha yang kemarin kamu sudah membuat suatu perusahaan ya, sudah dianggap kamu adalah konsultan dari suatu perusahaan, coba kamu buat sedikit analisis ya, di situ sudah ada contoh analisisnya di dalam box Schoology, diperhatikan itu ada jurnal juga. Nah, bagaimana coba dianalisis apakah daya tarik perusahaanmu itu bagus apa tidak. Demikian untuk kuliah kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di box diskusi. Kemudian kalau umpamanya akan kita diskusikan, kalau nanti belum juga paham, kita lanjutkan dengan Zoom insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.